Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk hubungan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Dalam bentuk-bentuk hubungan tersebut, ada pembebasan bea masuk dari satu negara ke negara yang lain. Nah, itu merupakan salah satu penerapan pasar bebas. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkerucutkannya pada Indonesia saja. Kita mulai dari pengertian pasar bebas. Sistem pasar bebas atau free market digagas oleh Adam Smith. Dalam buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776, itu membahas mengenai sistem pasar bebas. Dalam buku tersebut, Adam Smith menjelaskan bahwa pasar bebas merupakan wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Ekonomi pasar bebas dikendalikan oleh harga dalam pasar yang ditentukan oleh perilaku pembeli dan penjual yang masing-masing bertindak demi kepentingannya sendiri dan bersaing dengan yang lain. Dalam ekonomi pasar bebas, harga ditentukan berdasarkan keputusan bersama antara pembeli dengan penjual. Hal ini disebut dengan harga keseimbangan. Harga keseimbangan dapat diartikan sebagai harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan antara pembeli dengan kurva penawaran penjual. Dari pertemuan kurva tersebut didapatlah harga keseimbangan. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, terdapat persaingan antar pengusaha. Keterbukaan pasar bebas menyebabkan setiap pengusaha melakukan usaha dengan bebas. Tujuan persaingan yaitu untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Dengan laba yang besar berpotensi meningkatkan dan memperluas usaha si pengusaha. Kemudian, penentuan harga suatu komoditas bergantung pada permintaan dan penawaran. Pemerintah hanya sebatas menjamin kelancaran dan kelangsungan kegiatan pasar bebas. Selain itu ada juga kegiatan produksi tergantung pada perseorangan, kelompok masyarakat, ataupun perusahaan. Dengan demikian, setiap orang bebas mengelola sumber daya yang dimilikinya. Jadi kegiatan produksi tidak melulu dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, terdapat pembagian kelas, yaitu kelas pemilik modal dan pegawai. Kemudian sumber produksi dan alat bisa dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat, maupun perusahaan, seperti halnya kegiatan produksi. Berikutnya ada dampak pasar bebas terhadap negara maju dan negara berkembang. Dampak yang ada pasti berupa dampak positif maupun negatif. Kita mulai dari dampak positif yang terjadi pada pasar bebas di negara maju maupun negara berkembang. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bahan baku untuk kegiatan produksi. Selain itu, masuknya pengaruh-pengaruh pengetahuan dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Selain itu, barang-barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri dapat terpenuhi dari negara lain. Contohnya, di Indonesia belum ada produksi pesawat terbang yang masif atau skala produksinya besar. Jadi, Indonesia sering membeli pesawat terbang dari luar negeri. Kegiatan industri di negara berkembang dapat tumbuh dengan cepat akibat pengaruh dari negara maju. Jadi di negara berkembang dapat juga mengaplikasikan segala ilmu ataupun cara kerja industri yang ada di negara maju. Selain itu, pasar bebas juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi pengangguran sehingga kemiskinan dapat berkurang. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena dalam setiap tindakan berdasarkan prinsip ekonomi. Masuk pada dampak negatif. Yang pertama, terjadinya pembangunan yang tidak merata. Karena memang pada suatu negara biasanya ada kesenjangan kawasan-kawasan tertentu. Misalnya di Indonesia, kota-kota yang maju biasanya itu berada di daerah yang memiliki pelabuhan yang cukup besar. Contohnya seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pasar bebas mempengaruhi pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol menjadi ancaman bagi negara. Seperti yang kita tahu, terkadang kemajuan teknologi juga dapat merusak perilaku remaja di Indonesia.
Pasar di negara berkembang dikuasai oleh produk negara maju. Ini sering terjadi pada produksi alat elektronik. Kemudian, banyak perusahaan negara berkembang yang akan bangkrut karena kalah bersaing. Karena terlalu banyaknya produk asing yang masuk ke suatu negara dapat mengakibatkan produk-produk lokal menjadi tidak laku, sehingga dapat membuat industri lokal menjadi bangkrut. Dampak negatif pasar bebas juga dapat mengakibatkan ketergantungan terhadap negara maju. Dalam artian, negara berkembang tidak memiliki inisiatif untuk mengembangkan produksinya sendiri. Dengan berkembangnya industri, juga akan mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan menjadi lebih besar. Dan contoh dampak negatif dari pasar bebas yang terakhir ada penduduk yang tidak memiliki keterampilan khusus akan tersingkirkan. Karena memang di era globalisasi saat ini, keterampilan yang dimiliki seorang pekerja sangat dibutuhkan. Karena tenaga manusia sudah dapat digantikan dengan tenaga robot. Berikutnya kita akan mengkerucutkan dampak pasar bebas ke negara Indonesia. Yang pasti juga akan berdampak positif maupun dampak negatif. Kita mulai dari dampak positif pasar bebas terhadap Indonesia. Pertama, pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauannya ke negara-negara lain. Kemudian, hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Hal ini tentu saja akan berdampak pada peningkatan ekspor. Dampaknya PDB Indonesia akan meningkat. Selain itu, investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara, khususnya di anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif dengan adanya persaingan yang ketat. Jadi perlu dilakukan inovasi-inovasi untuk mempertahankan hasil produksinya. Para profesional akan meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan profesionalitas yang dimilikinya. Terakhir, berbagai produk dalam dan luar negeri mudah diperoleh dengan harga yang lebih bersaing. Masuk pada dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia. Pertama, kemudahan masuknya barang luar negeri akan menimbulkan konsumerisme. Kedua, risiko persaingan akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir ke Indonesia. Ketidakmampuan bersaing dapat menimbulkan kerugian bagi industri lokal. Kemudian, peningkatan impor karena daya saing yang rendah dapat menyebabkan produk-produk dari luar negeri menguasai pasar domestik. Hambatan yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pasar bebas adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah. Karena di era globalisasi saat ini, keterampilan seorang pekerja sangat dibutuhkan. Kemudian, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang. Hal ini tentu saja mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Sektor industri yang rapuh karena kebergantungan akan impor bahan baku dan setengah jadi. Kemudian ada hambatan keterbatasan pasokan energi. Pasokan energi di Indonesia masih memanfaatkan dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Contohnya seperti batu bara. Meskipun sumber energi di Indonesia sudah mulai berpindah ke sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya angin, air seperti pembangunan PLTU maupun PLTA, tetapi hal itu masih minim dibandingkan dengan PLTU. Terakhir, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan barang impor. Seperti yang kita ketahui, hampir barang-barang di sekitar kita biasanya berasal dari Cina. Jarang produk-produk lokal, terutama elektronik, yang dapat kita jumpai di keseharian kita. Meskipun pada saat ini industri pakaian di Indonesia sudah mulai membaik. Berikutnya kita akan membahas langkah-langkah menghadapi pasar bebas. Dalam menghadapi pasar bebas, langkah-langkah yang diambil antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, pada bidang pendidikan, langkah-langkah yang dilakukan adalah pembangunan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar bebas. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan pendidikan para peserta didik atau siswa dengan kondisi yang ada di lapangan atau pada pasar bebas. Kemudian, dalam bidang perindustrian, langkah-langkah yang dilakukan antara lain penerapan strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif meliputi produk unggulan seperti industri kakao, karet, minyak sawit, tekstil, dan produk dan makanan minuman. Sementara itu, strategi defensif dilakukan melalui penyusunan Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk-produk manufaktur.
Terakhir, pada bidang perdagangan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan membangun pasar, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri sudah mulai dicanangkan, seperti halnya penggunaan produk-produk pakaian lokal di Indonesia. Hal ini sudah mulai menjamur di kalangan remaja. Terima kasih, itu tadi pembahasan mengenai dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi saya melalui WA pribadi atau kita diskusikan bersama pada Microsoft Teams. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.